Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Luara Fatarisa dari kelas 3B Pendidikan Sejarah. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana peranan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dalam meningkatkan kebangkitan nasional di Indonesia. Dan berikut adalah pemaparan saya. Kesadaran di kalangan para pemuda untuk berorganisasi dengan seiring perkembangan gerakan politik banyak menyeret berdirinya organisasi bermunculan, namun tidak diiringi dengan rasa nasionalisme. Keadaan gerakan nasional yang masih bersifat kedaerahan masih dominan. Untuk mengatasi gerakan keadaan seperti itu, diperlukan adanya suatu organisasi pemuda yang bersifat netral dan tidak bersifat kedaerahan. Tujuan organisasi pemuda pada dasarnya adalah memperkokoh rasa nasionalisme di antara kalangan pemuda untuk menghindari perpecahan. Selain itu, mereka menerapkan politik pemecah belah masyarakat atas dasar suku, ras, dan agama. Politik ini dikenal dengan sebutan adu domba atau memecah belah. Politik tersebut bertujuan untuk melemahkan kekuatan-kekuatan rakyat agar dengan mudah mereka menguasai keadaan. Timbul kesadaran di kalangan pemuda bahwa bangsanya telah terperangkap dalam sistem politik yang digunakan Belanda untuk memecah belah kalangan para pemuda. Sekarang kita masuk ke pembahasan, yaitu bagaimana sih pembentukan PPI ini terbentuk. Jadi awalnya pembentukan PPI ini dikarenakan dari beberapa murid yang ada di sekolah tinggi kedokteran dan sekolah tinggi hukum yang sering mendiskusikan tentang masalah-masalah politik yang ada di Indonesia, sehingga mereka ingin membangkitkan nasionalis para pemuda Indonesia untuk tidak berlutut kepada jajahan Belanda. Sebagai organisasi yang bergerak dalam perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka, maka kegiatan PPPI tidak terlepas dari kegiatan politik. Dalam kegiatannya, PPI tidak hanya mengkhususkan diri dalam kegiatan politik, namun juga merambah ke bidang kehidupan lainnya seperti bidang sosial budaya dan ekonomi. Awalnya, pembentukan PPPI berasal dari pemuda pelajar sekolah tinggi kedokteran dan sekolah tinggi hukum. Para pemuda pelajar tersebut sejak tahun 1925 seringkali mengadakan diskusi-diskusi masalah politik. Mereka antara lain Muksinun Suwirjo, Usman Sastrawamijojo, Sigit Gularso Darwis, Surjono Susalit, dan Sugondo Jopo Puspito. Pembentukan organisasi PPPI juga tidak terlepas dari pengaruh para pelajar Indonesia di Belanda. Para pelajar Indonesia yang sedang belajar di Belanda yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia memberikan dorongan semangat besar dalam pembentukan PPPI. Bahkan, lahirnya kesadaran akan perlunya pembentukan organisasi pemuda yang bersifat nasional adalah buah pemikiran para tokoh Perhimpunan Indonesia melalui majalah yang diterbitkannya, yaitu Indonesia Merdeka. Selain melihat tidak adanya persatuan di antara pemuda daerah, mereka juga melihat keadaan masyarakat yang tertekan lahir pada bulan September 1920 kolonial dari pemerintah berdasar atas kebangsaan Indonesia dan atas perbedaan-perbedaan antara kaum terjajah dan kaum menjajah. Sejak dari pangkalnya, asas dan gerak usaha berdasarkan atas itu semua, mereka lebih mementingkan nasib rakyat Indonesia yang menderita akibat penjajahan Belanda. Tegasnya, mereka lahir di tengah-tengah kehidupan rakyat Indonesia yang menderita akibat penjajahan Belanda. Sikap selalu berjuang serta berusaha dengan sekuat tenaga mempersatukan tenaga para pemuda-pemuda Indonesia dalam persatuan dan kesatuan kebangsaan Indonesia. Organisasi yang selalu menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan serta kesadaran kebangsaan Indonesia. Mereka tidak mau lagi dipecah belah serta menentang politik divide et impera yang dipergunakan dengan sangat mahir oleh kaum penjajahan Belanda. PPPI berusaha untuk mendidik serta melatih anggota-anggotanya menjadi calon-calon pemimpin kebangsaan Indonesia. Karena mereka mempunyai tujuan untuk menghapuskan dan melenyapkan penjajahan di segala bidang. Anggota PPPI berperan aktif di dalam segala bidang seperti bidang politik, bidang sosial budaya, dan bidang ekonomi. Kegiatan ini dilakukan ikut aktif di dalam panitia yang mendirikan Gedung Pemufakatan Indonesia. Selain itu, mereka juga turut di dalam Komisi Pengajaran Perguruan Rakyat. Bahkan pada tahun 1929, sejumlah 14 orang anggota PPPI turut aktif di dalam penyelenggaraan pemberantasan buta huruf demi tercapainya masyarakat Indonesia yang maju.
Organisasi PPI ini tentu mempunyai tujuan-tujuan yang harus menjadi visi misi PPI tersebut. Tujuan PPPI antara lain: 1. Memperkuat ikatan pemuda-pemuda pelajar seluruh daerah di Indonesia dan berusaha menghilangkan rasa mementingkan semangat daerah sehingga tercapai persatuan bangsa di antara pemuda. 2. Mencapai Indonesia merdeka yang merupakan tujuan mulia bagi anak Selanjutnya Indonesia. Selanjutnya adalah kegiatan PPPI di bidang ekonomi. Kegiatan PPPI ini di dalam bidang ekonomi adalah ingin menginvestasikan peranan petani dalam meningkatkan produksinya. Petani untuk mencapai produksi pertanian yang tinggi haruslah dilindungi dalam menggunakan haknya. Sebagai pelajar sekolah tinggi hukum, para anggota PPPI berusaha menjelaskan agar hak milik tanah para petani jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Proses perkembangan organisasi pergerakan nasional di Indonesia sudah barang tentu tidak akan terlepas dari sikap reaksi pemerintah kolonial Belanda. Dalam realitanya, sikap pemerintah dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para penguasa kolonial, khususnya para gubernur jenderal. Kepribadian para gubernur jenderal lah yang merupakan faktor penentu sikap pemerintah dalam mengeluarkan kebijaksanaan politik terhadap organisasi pergerakan nasional. Selanjutnya adalah kegiatan PPPI di bidang politik. Salah satu peristiwa sejarah di banyak pihak mengakui bahwa PPPI menyumbangkan saham besar adalah terselenggaranya Kongres Pemuda II di Jakarta. Kongres yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 itu oleh berbagai pihak diakui sebagai kongres yang menghasilkan tonggak sejarah yang amat penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sebagai satu bangsa dalam segala keanekaragamannya. Dalam kongres ini, Ketua PPI Sugondo Joso Puspito dipercaya menjadi Ketua Kongres. Hal ini sekaligus memperlihatkan keberhasilan PPPI dalam melaksanakan kegiatan politik. Pelaksanaan Kongres Pemuda II tidaklah terlepas dari pelaksanaan Kongres Pemuda I di Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926. Dalam kongres tersebut, cita-cita persatuan belum dapat diterima secara bulat oleh para peserta. Keadaan ini timbul karena dalam diri pemuda masih ada keraguan dan kesalahpahaman. Upaya mempersatukan perkumpulan-perkumpulan pemuda yang telah dirintis oleh Kongres Pemuda I terus dilanjutkan. Wakil-wakil organisasi pemuda terus mengadakan pertemuan demi kesatuan pendapat. Pada pertemuan tanggal 20 Februari 1927, PPPI telah ikut ambil bagian, tetapi pertemuan tersebut belum mencapai hasil yang final. Setelahnya mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan selanjutnya. Kalangan partai politik telah terbentuk persatuan seperti Federasi, PNI, PSI, BU, Pasundan, dan Kaum Betawi, Sumatera, Bon, dan studi-studi klub. Sehingga jiwa persatuan memenuhi udara politik di tahun 1928 itu. Dengan dihadirinya oleh berbagai pihak, rapat ini memutuskan sebagai berikut. Segala perkumpulan yang tertera di atas mengadakan kerapatan kongres di Velderen, yaitu bulan Oktober 1928. Ongkos akan dipikul oleh perkumpulan yang ikut bekerja dan hadir. Ketiga, pada beberapa tempat di seluruh Indonesia akan diadakan cabang-cabang pengurus yang bekerja. Keempat, akan meminta perkumpulan lain supaya ikut bekerja dan melahirkan kesukaannya dengan kerabat. Kegiatan PPPI yang paling menonjol adalah penyelenggaraan Kongres Pemuda II yang di Jakarta menghasilkan Sumpah Pemuda. Berikut adalah hasil dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu,
bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan jas merah. Jangan lupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.